Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Nebaho dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita masih tetap membahas tentang ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Namun, hari ini kita hanya menyoroti tentang nomina, ya. Mungkin sebelumnya kita sudah membahas ini, tapi itu masih hanya sekilas saja. Hari ini kita akan mendalami apa itu nomina. Oke? Nah, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Nomina. Nominalisasi itu berasal dari kata nomina atau disebut juga dengan kata benda. Ya. Jadi pengertian kata benda itu adalah satu kata yang sifatnya abstrak maupun konkret yang merujuk pada bentuk dari satu benda. Berarti nomina tambah akhiran isasi. Isasi ini menyatakan proses. Jadi nominalisasi itu artinya proses pembendaan atau pembentukan kata benda. Itulah dia pengertian dari nomina dan nominalisasi. Kita lanjut. Ada dua jenis nomina. Yang pertama, nomina dasar. Dan yang kedua, nomina turunan. Nomina dasar adalah menunjukkan identitas asli atau nyata dari suatu objek atau benda. Contoh, meja, papan tulis, tas, sepatu, rumah, pot bunga, dan lain-lain. Itu nomina dasar, ya. Nomina dasar belum melekat apapun di dalamnya, masih bentuk asli dari kata tersebut. Nah, sekarang yang kedua ini nomina turunan atau kata benda turunan. Apa itu kata benda turunan? Kata benda turunan adalah kata yang terbentuk berdasarkan proses pengimbuhan atau afiksasi, baik itu dengan kata maupun afiks. Jadi, kata benda turunan itu ditandai afiks P, P-an, K-an, dan akhiran an. Ya, diingat ini. Kata benda turunan itu ditandai dengan afiks P, P-an, K-an, dan an. Nah, coba perhatikan contoh di sini. Proses nominalisasi. Di sini Ibu siapkan dalam bentuk tabel. Ada cantik, makan, dagang, kerja, rumah, gunung, dusta. Ini semua kata dasar. Ini akan kita buat atau kita ubah dia menjadi nomina turunan. Nomina turunan. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu cantik. Cantik ini kan adjektif. Ya, apa itu adjektif? Lihat di bawah ini. Adjektif itu sama dengan kata sifat. Ya, makan. Makan ini adalah verba. Verba itu kata kerja. Dagang, verba. Kerja, verba. Rumah, nomina. Gunung, nomina. Dusta, adjektif. Masih banyak contoh lain. Nah, sekarang perhatikan di kolom berikutnya ini. Kata dasar ini tadi mengalami afiks atau afiksasi. Jadi, kata cantik tadi, kata sifat cantik, ingat ya, kata sifat cantik ketika dia mendapat afiks ke dan an, maka dia berubah menjadi kecantikan. Jadi, dari kata cantik yang tadinya kata sifat, ketika dia mendapat afiksasi, maka dia berubah menjadi nomina atau kata benda. Ya, jadi ingat, kata sifat, kata kerja bisa dia dirubah menjadi kata benda. Caranya bagaimana? Ya, dia mendapat awalan atau akhiran seperti ini. Afiks P, afiks P-an, ke-an, dan akhiran an. Ya. Contoh lagi yang kedua. Makan. Makan kan kata kerja. Tapi ketika dia mendapat akhiran an berubah menjadi makanan, maka kata kerja makan berubah menjadi makanan, dia sudah menjadi nomina. Demikian juga dengan dagang. Dagang ini kata kerja atau verba. Tapi saat dia ditambahkan awalan P, maka dia menjadi pedagang. Pedagang ini bukan kata kerja lagi, melainkan dia sudah nomina. Ya, demikian juga
Ini kata kerja atau verba bisa dia mendapat awalan P menjadi pekerja. Bisa dia mendapat P-an menjadi pekerjaan. Jadi kata kerja yang tadinya verba dia berubah menjadi nomina, menjadi pekerja ataupun pekerjaan. Itu sudah menjadi nomina ya nak. Nah sekarang lihat ini, rumah. Oh ini sudah nomina Bu, ya benar. Ini memang sudah nomina, tapi namanya nomina dasar. Nah ketika dia mendapat awalan P dan akhiran an, berarti ini sudah mengalami nominalisasi. Ya, sudah mengalami nominalisasi turunan dia. Sudah menjadi nomina turunan. Dari nomina dasar dia menjadi nomina turunan. Perumahan. Ya, kemudian gunung. Gunung juga nomina atau kata benda. Tapi ketika dia mendapat afiksasi P-an menjadi pegunungan, ya, ini namanya nomina turunan. Ya, nak? Kemudian dusta. Dusta ini adjektif atau kata sifat. Nah, dia mendapat awalan pen. Jadilah dia pendusta. Dari kata dusta, ketika dia mendapat awalan pen, maka dia sudah menjadi nomina. Hanya ini adakah contohnya Bu? Enggak. Contohnya banyak sekali ya. Nanti boleh kamu lihat apa-apa yang ada di sekitarmu. Yang tadinya dia dari kata sifat, bisa kita rubah dia menjadi kata benda. Dari kata kerja, bisa kita rubah dia menjadi kata benda. Caranya seperti ini dia. Dia mendapat awalan P, P-an, K-an, dan akhiran an. Oke, mari kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini dia ciri kata benda. 1. Dapat diperluas dengan kata penghubung yang. Kata penghubung yang dan diikuti dengan kata sifat. Contoh, mobil yang mewah. Ini kan kata benda ini. Tapi dia bisa diperluas dengan kata sifat. Kata sifatnya mewah. Ini konjungsi, ya. Jadi dia mobil yang mewah. Rumah yang besar. Makanan yang enak. Mobil, rumah, makanan itu adalah contoh kata benda. Ini ketiganya adalah contoh kata benda yang dapat diperluas dengan menambahkan kata penghubung yang diikuti dengan kata sifat. Itu salah satu ciri kata benda. Kemudian, yang kedua, ciri kata benda yang kedua dapat diingkarkan dengan kata bukan. Bukan itu ingkar ya atau negatif dia. Contoh, bukan rumah, bukan sepeda, bukan wisatawan, bukan mainan. Rumah, sepeda, wisatawan, mainan itu adalah nomina. Tapi dia dapat disandingkan dengan kata ingkar, bukan. Oke, itu dia ciri kata benda. Berikutnya, ciri kata benda yang ketiga, menduduki suatu jabatan pada kalimat sebagai subjek dan objek. Ya, di dalam kalimat itu dia posisinya atau fungsinya sebagai subjek dan objek. Ya. Jadi lihat ini, di dalam satu kalimat ini dia terdapat dua kata benda. Manakah dia? Ini televisi. Kita baca ya, televisi menayangkan berita yang penting hari ini. Televisi ini kata benda, inilah dia subjek. Menayangkan, ini dia predikat. Berita yang penting, ini dia kata benda yang fungsinya sebagai objek. Ya, ini dia objek. Contoh yang kedua, ibu meletakkan makanan di meja. Ibu kata benda, makanan kata benda. Fungsinya dalam kalimat ini, ibu sebagai subjek, makanan sebagai objek. Ya. Petani menanam padi di sawah. Petani sebagai subjek dan padi sebagai objek. Kedua-duanya ini adalah kata benda.
Contoh berikutnya, siswa menyimak pembelajaran dari rumah secara online. Siswa sebagai subjek, pembelajaran sebagai objek. Kedua-duanya ini adalah kata benda. Ya. Secara lengkapnya perhatikan. Siswa subjek menyimak predikat pembelajaran objek dari rumah keterangan tempat secara online keterangan cara. Kemudian contoh berikutnya. Wisatawan menikmati pemandangan yang indah di Bali. Wisatawan dan pemandangan yang indah itu adalah kata benda. Pemandangan yang indah kan kata benda yang dapat diperluas. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Ya, itulah dia ciri-ciri kata benda. Nah, tadi kan di awal tadi pengertian kata benda itu ada yang menyinggung tentang kata benda abstrak dan konkret. Ya, nanti di tayangan kemarin juga bisa kamu perhatikan kembali apa itu abstrak, apa itu konkret. Nah, di sini juga sudah Ibu cantumkan. Kata benda konkret itu benda yang dapat dilihat atau ditangkap oleh panca indera. Ya, panca indera kita seperti mata, ya itu salah satu panca indera. Contoh kata benda konkret itu bisa berupa nama zat. Kemudian abstrak itu kebalikannya. Abstrak itu tidak kasat mata, tidak nampak mata. Apa-apa saja yang menjadi contoh kata benda abstrak ini bisa nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, nama ukuran, dan lain sebagainya. Ya, contohnya perhatikan slide ini. Nih, kata benda abstrak dan konkret, ini dia contohnya. Kalau contoh abstrak, tadi kan abstrak tidak kasat mata. Ini ide, persatuan, kedamaian, ilmu, harapan, kebahagiaan, keyakinan, keuntungan, kekayaan, udara, kebaikan. Itu semua adalah contoh kata benda abstrak. Tidak nampak secara kasat mata tapi bisa dirasakan. Ya. Nah, kebalikannya, kalau abstrak tadi tidak kasat mata, konkret yang nampak oleh mata, oleh panca indera. Apa ini contohnya? Meja. Nampak bukan? Ya, itulah dia namanya konkret. Rumah, buku, kendaraan, lantai, dinding, jam, pakaian. Itu adalah contoh kata benda konkret karena dia nampak oleh mata. Oke, jadi ini dia materi kita seputar nomina. Seputar nomina atau kata benda. Pada bagian ini, Ibu memberikan kamu tugas. Perhatikan tabelnya. Dari kata sayang sampai sepi, kamu tambahkan dia afiksnya. Afiksnya tadi seperti yang sudah Ibu bilang tadi, p-an, ke-an, dan akhiran an. Ya. Kemudian kamu tuliskan di sini hasilnya. Seperti yang sudah contoh yang sudah kita berikan. Tugasnya Ibu berikan ada 2. Nih. Tuliskan contoh nomina abstrak dan konkret selain contoh ya. Kamu pikirkan apa-apa yang di lingkunganmu aja perhatikan. Lalu masukkan ke dalam tabel ini. Nomina abstrak dan nomina konkret. Oke anak-anak. Ibu rasa sampai di sini pembahasan kita tentang nomina. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kamu pahami. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat.